Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Sindasari, guru dari UPTD SPS SD Negeri Kemandungan 1 Kota Tegal, Jawa Tengah. Setelah melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka mengenai menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Pada topik ini terdapat 2 modul. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan, dan yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Modul 1, makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Menurut buku The Basic Principle of Curriculum, ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, 2 konten, 3 metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum ada 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, 2 panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan nasional. Kurikulum digunakan untuk memandu guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kerangka kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pada masa sekarang maupun masa depan. 3. Menilai dan memilah sesuatu yang relevan dengan sebagai kontrol sosial. Siklus antisipasi aksi refleksi. Proyeksi pendidikan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, tahun 2030 ada 4. Yang pertama kognitif, 2 sikap, 3 psikomotorik, dan yang keempat value atau nilai. Menurut siklus antisipasi aksi refleksi, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Siklus inquiry menekankan pada rasa ingin tahu peserta didik. Diawali dengan rasa ingin tahu peserta didik, kemudian peserta didik akan mencari tahu dengan mengumpulkan data melalui eksplorasi diri. Kemudian peserta didik akan memilih, menganalisis apa saja yang sudah didapat kemudian dikomunikasikan. Lalu peserta didik membuat koneksi dengan menghubungkan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri dan lingkungan. Langkah selanjutnya, peserta didik akan mengambil makna dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, peserta didik akan membuat aksi dari kegiatan pembelajaran bermakna yang didapatkan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum berubah dikarenakan ada beberapa isu kekinian, antara lain perubahan iklim global, kedua teknologi digital, 3 industri multinasional, dan yang keempat transformasi budaya. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk peserta didik. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum perlu adaptasi? Adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, faktor budaya, dan sosiologis. Kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, capaian pembelajaran. Modul 2. Pembelajaran versi kurikulum merdeka. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan sekolah. 3. Perencanaan pembelajaran yang meliputi ATP,
asesmen modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran meliputi muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip dalam pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sangat dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbarui secara berkesinambungan. Demikian pemaparan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Setelah melihat paparan ini, saya memohon bantuan Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi formulir umpan balik yang ada pada link yang tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.